teman-teman guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Ilmi Amalia, berada di Pulau Nufor, Kabupaten Biak Nufor. Dan sekarang saya berada di SMP Negeri 1 Nufor Barat. Kebetulan di belakang saya ini adalah teras pojok baca dari SMP 1 Nufor Barat. Dan saya akan bertemu dengan salah satu guru penggerak di Pulau Nufor, yaitu Bapak Misdar SPD, untuk melakukan wawancara terkait pembelajaran di kelas dan juga eksplorasi penyebab masalah yang ada di kelas beliau, terutama tentang membaca dan berhitung. Mari kita bertemu dengan beliau. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Silakan duduk Ibu. Kebetulan Bapak Misdar ini sebagai guru penggerak satu-satunya yang ada di Pulau Nufor. Jadi saya datang bertemu dengan Bapak, mohon kesediaannya untuk bisa saya wawancarai. Boleh. Ya, dengan beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran kita di sekolah. Jadi yang pertama, Pak, kira-kira pernahkah Bapak menemukan anak yang bermasalah dalam belajar atau minat belajarnya kurang? Kalau dalam hal itu pernah mendapatkan beberapa siswa dari permasalahan yang Ibu maksud itu, dari minat belajarnya pernah. Jadi Pak, kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga anak tersebut kurang berminat dalam belajar? Oke, ada beberapa faktor penyebab kurang berminatnya siswa. Yang pertama itu adalah kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah sikap. Terus yang ketiga itu adalah lingkungan. Dan yang keempat biasanya juga terjadi karena fasilitas. Terus kemudian ada namanya keadaan fisik. Dan yang terakhir biasanya itu adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Itu ada sekitar 6 faktor yang menyebabkan sehingga minat belajar siswa itu kurang. Seperti itu. Pak, ini berkaitan dengan identifikasi masalah yang saya angkat pada tugas PPG saya. Saya ingin Bapak bercerita sedikit, apakah Bapak pernah menemukan siswa Bapak yang masih kurang dalam belajar dan berhitung? Ada. Jadi saya menemukan beberapa siswa itu dalam hal masih kurang dalam belajar atau membaca terus kemudian berhitung, itu dari kelas 7. Dari kelas 7 karena mungkin dari SD-nya itu kan belum, artinya belum terbiasa untuk menghadapi teman-temannya yang banyak seperti itu, apalagi ini kan dari berbagai kampung seperti itu. Mungkin karena faktor grogi sehingga beberapa anak itu ada yang belum lancar membaca, ada yang masih kurang dalam berhitung. Ada yang masih kurang dalam berhitung. Seperti itu. Lalu tindakan apa yang Bapak lakukan sebagai solusi untuk meningkatkan anak dalam membaca dan berhitung tersebut? Ya. Dari hal tersebut itu jadi ada beberapa tindakan yang biasanya yang ini sebenarnya umum sih yang bisa digunakan oleh guru. Itu pertama adalah memberikan pilihan kepada anak tersebut untuk mempelajari topik yang dipelajarinya itu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang guru menciptakan lingkungan suasana belajar itu sehingga terlihat menyenangkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang guru itu menggunakan metode belajar yang interaktif. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai seorang guru tentunya kita harus mendukung siswa tersebut, terus kemudian selalu memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk siswa tersebut, sehingga kedepannya siswa tersebut itu betul-betul merasa saya dihargai, betul-betul merasa bahwa saya ini memiliki kekurangan, tapi Bapak Ibu guru itu memberikan saya dukungan sepenuhnya sehingga dia termotivasi untuk bisa belajar seperti dengan teman-temannya yang sudah agak ke depan sedikit, terus pembelajaran lebih bisa.
Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Dan yang terakhir mungkin saya meminta saran, masukan atau motivasi dari Bapak kepada kami guru-guru SD, terutama kepada saya, Bapak sebagai guru penggerak, kira-kira sarannya kepada kami. Ya, kalau sarannya sih mungkin kita sudah paham semua. Intinya adalah bagaimana kita memberikan proses pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada siswa. Itu yang paling utama. Terus kemudian lihat juga daripada kesiapan belajar siswa, kemampuan siswa seperti apa. Terus kemudian kalau metode-metode pembelajarannya juga kan pastinya kita harus tahu juga apa sih yang cocok untuk siswa tersebut. Yaitu bisa menggunakan dengan pembelajaran berkelompok dengan cara tutor sebaya, seperti itu paling bagus. Kemudian bisa menggunakan pembelajaran berbasis masalah ataukah juga menggunakan discovery learning. Itu salah satu metode pembelajaran yang menurut saya bagus atau dan tepat digunakan saat ini. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak, terima kasih atas Ya, waktunya, bisa bersedia untuk saya wawancarai, dan mohon doa dan dukungannya agar proses pendidikan kami, pendidikan PPG ini berjalan dengan lancar. Oke, siap. Oke, terima kasih. sama-sama. Ya teman-teman, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Bapak Misdar, SPD sebagai guru penggerak yang ada di Pulau Nufor, dan kita akan lanjutkan wawancara saya bersama teman sejawat saya, yaitu teman yang ada mengajar di SD Impres Kornasoren dan juga kepala sekolah SD Impres Bruyadori dan Bapak pengawas Kabupaten Biak Nufor. Terima kasih sudah mengikuti saya. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ilmi Amalia, dan saat ini saya berada di SD Impres Kornasoren bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Agnes Pitarsole SPD. Beliau ini merupakan guru senior kami, khususnya di Pulau Nufor. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat selalu. Jadi Ibu, mohon maaf sebelumnya karena saya sudah mengganggu waktu mengajar Ibu, dan saya mohon kesediaannya untuk saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas 1. Bagaimana caranya Ibu untuk meningkatkan belajar membaca, menulis, dan juga berhitung? Silakan. Baik, pengalaman waktu saya waktu mengajar di kelas 1 itu ada beberapa cara atau metode yang saya pakai. Misalnya untuk anak itu mengenal huruf atau menulis, itu kita tidak monoton. Jadi ketika sudah mulai main di situ A, B, C, sebut A sampai Z, nanti setelah itu kan anak itu dia cuma tahu saja pasti A, B, C sampai Z. Nah, untuk anak itu dia bisa mudah untuk menghafal atau lebih cepat untuk mengenal, itu saya ajak mereka untuk bermain. Jadi iya, bermain sambil belajar. Learning demikian kalau tidak salah. Iya. Jadi nanti di situ di lantai waktu itu kita kan waktu dulu kan masih pakai kapur tulis ya. Jadi kita punya lantai juga masih ini. Biasa di lantai itu saya gambar, bikin bulatan huruf A. Di situ nanti tulis huruf A, kemudian huruf B, C, begitu. Jadi tapi lingkaran di dalam huruf itu lingkarannya agak besar. Jadi nanti suruh anak-anak berbaris langsung ayo sekarang lompat ke huruf A, nanti lari. Jadi mereka ke A, ke B, mana B? Dengan sendirinya anak-anak akan hafal huruf A, huruf B. Nah nanti kalau menulis huruf nanti biasa itu pakai alat bantu, jadi itu sudah ada media bantu. Apa kita menggunakan titik-titik atau garis titik-titik dan membentuk huruf,
kemudian anak-anak kan iya mereka ikuti cara menulis huruf, tapi nanti itu juga harus dibimbing. Jadi bukan karena sudah dia titik-titik terus langsung anak itu dia terserah dia, oh mulai dari sini. Tidak, kita guru membimbing secara pelan. Oh itu nanti harus mulai dari kiri dulu sampai ke bawah, kemudian ada lengkung, jadi nanti kita dari situ lagi dari begitu. Jadi memang walaupun sudah menggunakan titik-titik gitu nanti kan anak asal saja, tapi itu harus juga dibimbing arahnya. Iya. Jadi Ibu, yang berikut yang ingin saya tanyakan lagi tentang berhitung. Adakah Ibu pernah menghadapi anak yang masih kurang atau lambat dalam hal berhitung dan kemudian menulis angka pun masih salah? Bagaimana cara Ibu menyikapi hal itu? Ya, kalau berhitung awal-awalnya kita menggunakan jari, terus nanti kan itu tidak selamanya jari yang dipakai, jadi biasa ada bantu, itu berupa biji-bijian. Biji-bijian yang ada di sekitar kita. Iya. Biji-bijian itu nanti saya kumpulkan, kemudian anak dia hitung, sudah hitung. Coba hitung sampai 20, hitung sampai 20. Terus nanti misalnya penjumlahan penjumlahan nanti juga jadi kayak mencangkok mencongkak mencongkak, jadi nanti pakai itu juga dia hitung dengan itu gitu dulu sampai kan anak-anak dia punya daya tangkap kan berbeda. Memang yang masih kurang-kurang begitu tetap saya gunakan itu biar mereka pakai itu tidak apa-apa, sedangkan yang sudah mampu ya biasa langsung saja. Kemudian kalau dalam penulisan angka masih salah, masih anak kelas 1 kan? Iya, anak kelas 1. Apalagi kalau di semester pertama. Iya. Jadi itu juga ya, seperti permainan tadi. Jadi mereka cepat, oh ya ini apa seperti permainan tadi ya, lompat. Iya, lompat ke angka 3. Iya. Lompat ke angka 3. Jadi mereka hafal dan mengenal bentuk angka 3. Sekarang kalau mereka mau menulis, selain menulis di udara, itu juga kembali pakai titik-titik juga. Media yang bantu tadi. Iya. Dan itu harus sering dikasih PR. Jadi mereka pakai itu berlatih di rumah sama orang tua. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi semoga Ibu tetap sehat, lebih sukses selalu. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman kita menunggu panggilan dari Bapak Pengawas. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik. Bisa didengar? Iya, bisa Pak. Baik, terima kasih Bapak Suprianto MPD sebagai pengawas sekolah Kabupaten Biak Numfor yang sudah berkenan untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Mohon kesediaannya Pak beberapa menit ke depan karena ini merupakan tugas saya untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang saya hadapi di kelas. Pertanyaan saya Pak, kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung di kelas 1? Kemudian mungkin ada saran dan masukan dari Bapak kepada saya ataupun juga saran dari Bapak ini juga bisa untuk guru-guru yang lain terutama yang mengajar di daerah terpencil seperti di Pulau Numfor. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Sebelum bicara lebih jauh tentang keberhasilan proses pembelajaran, tentunya Ibu sebagai guru kelas 1 sudah melakukan proses sejak awal masuk sampai bulan ini. Tentunya sudah ada proses. Benar Pak. Nah, jadi sebelum masuk ke ketidakberhasilan Ibu, itu saya minta curhatnya tentang keberhasilan Ibu yang Ibu alami selama ini, jumlah siswanya berapa, kemudian yang berhasil berapa, sehingga kita bisa menganalisa, bahkan bisa mengambil tindakan
kedepannya supaya lebih meningkat keberhasilannya. Iya. Silakan untuk memaparkan Iya. atau menyampaikan yang Ibu rasakan. Iya. Jadi Pak, selama saya mengajar mulai dari awal tahun ajaran 2023 ini, saya memiliki murid di kelas 1 sejumlah 27 anak, Pak. Saya sudah berupaya dalam hal ini mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Artinya membaca permulaan dan menulis permulaan seperti itu, Pak. Sampai saat ini yang saya seleksi dari sekian anak itu hanya sekitar 40% yang sudah bisa membaca. Artinya membaca 4 atau 5 huruf. Jadi 40% itu sekitar 11 anak, Pak. Jadi mereka sudah bisa membaca dari 5 sampai 6 huruf. Begitu, Pak. Oh, baik. Berarti masih di bawah, ya. Iya, Ibu Pak. perlu ketahui bahwa proses pembelajaran itu dikatakan berhasil jika seorang guru hasil pembelajarannya itu mencapai 75%. Itu baru dikatakan berhasil. Iya, Pak. Ketidakberhasilan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi mungkin metodenya atau mungkin strateginya, banyak hal. Yang paling penting di kelas 1, Ibu harus memahami tahapan-tahapan dalam membelajarkan membaca dan menulis. Yang pertama kali itu harus mengenalkan huruf itu. Kemudian mulai masuk ke tahapan pengenalan huruf secara terstruktur. Banyak guru kelas 1 yang tidak memahami tahapan-tahapan dalam membelajarkan huruf itu. Jadi dalam membelajarkan huruf itu prinsipnya yang penting bisa baca dulu. Itu prinsip. Masalah bunyi itu urusan nanti. Metode tidak ada yang cocok untuk setiap anak. Pasti ada cocok, ada tidak. Nah, di situ menjadi perhatian Ibu supaya Ibu betul-betul mengenali siswa itu, karakter siswa itu, jiwa siswa itu, sehingga Ibu bisa melakukan pembimbingan. Nah, pendekatannya itu mungkin bagusnya digunakan pendekatan saintifik. Iya. Saintifik, kemudian di dalam proses pembelajarannya itu harus anak itu mengalami, melakukan sendiri, sehingga punya pengalaman belajar. Itu yang paling penting. Mau kurikulum apa saja, proses pembelajaran itu diawali dengan membaca, menulis, dan berhitung. Tadi Ibu bilang kelas 1 bisa membaca 5-6 huruf. Nah, kalau 5-6 huruf itu kan bisa dibilang baru 2 kata atau 1 kata. Iya. Nah, kan begitu. Masih jauh dari harapan. Tapi tidak apa-apa, karena perlu proses. Ada 17 tadi saya katakan, itu mungkin Ibu bisa catat. Iya, 17 tahapan untuk ya, Pak. Tahapan pertama itu ada 4 huruf. A, I, M, N. Iya. Nah, banyak guru yang pertama langsung mengajarkan A, I, U, E, O, E itu. Nah, kemudian babi, bu, bebu. Nah, ya itu boleh-boleh saja. Iya. Tetapi kita harus melakukan pembelajaran yang bermakna. Iya. Dan ingat, tolong belajar sambil bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Nah, huruf-huruf itu harus setiap anak memiliki kartu huruf. Iya. Kemudian siswa bermain dengan huruf itu. Membuat Kartu. kata bermakna. Nah, seperti A, I, M, N Iya. itu bisa menjadi banyak kata. Contoh, amin, Iya. mina. Setelah itu urutan kedua, tanpa meninggalkan huruf terdahulu, ditambah dengan U dan B.
Jadi tahapan kedua sudah bermain angka 6 huruf. Iya. A, I, M, N, U, B. Ini bisa ibu Iya. main atau apa. Pokoknya silahkan nanti dikembangkan menjadi kata Yang bermakna. bahkan bisa jadi kalimat. Ya itu. Ini ketika dimainkan dengan dibelajarkan dengan bermain, ini menjadi kata-kata itu luar biasa banyaknya. Iya. Karena di kelas 1 itu nanti naik kelas 2 itu sudah harus menguasai minimal 500 kata. Jadi tahu 500 kata. Nah, jadi anak-anak di kampung itu sebenarnya sudah dalam kehidupan sehari dia sudah mengalami sendiri dan sudah dapati mengerti. Itu contoh. Sudah mengerti. Hanya menuliskannya dan membacanya mungkin yang perlu dibimbingan. Ya itu. Nah itu mengenai pengenalan guru. Untuk berhitungnya itu tolong di drill juga pasangan bilangan 10. Iya. Pasangan bilangan 10 itu erat kaitannya nanti ketika penjumlahan di atas 10 menyimpan dan meminjam. Nah, itu ada kaitannya. Nah, kalau matematika itu alat peraganya sebenarnya tambah kurang itu cukup 10 jari ini. Cukup 10 jari saja. Lain dengan kalau aplikasi dalam kehidupan. Itu dengan cerita. Yang penting anak senang. Iya. Anak itu harus tenang. Kalau anak sudah senang nanti bisa nyaman. Betul. Nah, itu asik. Nanti kan jadi asik. Kalau guru sudah bisa menciptakan pembelajaran yang asik, itu luar biasa. Pasti berhasil. Betul, Pak. Dan menjadi guru idolanya anak. Itu pasti. Iya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan menyangkut pembelajaran membaca dan menghitung. Iya, Pak Supri, sambil Pak Supri kita berbincang-bincang begini, saya sambungkan ke Ibu Eleonora Gasper, Kepala Sekolah SD Impres Bruyadori ya, Pak. Semoga beliau bisa tersambung. Ya, terima kasih, Pak. Arahannya sangat bermanfaat ini buat saya untuk saya lebih memperbaiki diri lagi di dalam mengajar kelas 1. Ya, sambil menunggu Ibu Ellen mungkin saya tambahkan, pokoknya jangan lupa membuat dan menggunakan alat peraga. Iya. Itu penting. Iya. Di kelas awal. Yang seperti tadi Bapak bilang membuat kartu dengan 17 tahapan ini yang kita sudah pelajari ini, itu akan menjadi kata-kata bermakna yang bisa kita tuangkan ke kartu-kartu baca yang menarik supaya anak-anak bisa menggunakannya untuk berlatih membaca. Itu saya sudah buat, Pak. Sekarang kelas saya sudah ada pojok baca yang saya sudah buat, walaupun masih hanya sangat sederhana. Jadi ada dinding-dinding itu saya pergunakan untuk menempel-nempel kata-kata agar anak-anak. Jadi itu juga akhirnya berguna, artinya ada perkembangan. 3 tahun terakhir ini saya setelah sudah semester kedua anak-anak naik ke kelas 2 itu rata-rata anak-anak sudah bisa membaca baru naik ke kelas 2. Hanya saja masih banyak kekurangan dan masih banyak kendala yang mungkin belum mahir untuk membaca itu ya. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu dari faktor lingkungan keluarga, motivasi orang tua kurang, kehadiran anak pun kurang. Jadi anak itu kebanyakan tidak sekolah, jadi tidak bisa menerima pelajaran di sekolah. Begitu, Pak. Ya, jadi itu memang kendala di kampung ya, memang begitu. Ya. Nah, yang paling penting adalah harus menghadirkan anak itu bisa datang ke sekolah. Ketika sudah datang dia bisa senang, kemudian bisa asik. Nah, itu akan sangat bermakna. Nah, Ibu mungkin bisa membuat strategi baru, mengadakan lomba dengan tahapan-tahapan tadi,
Kemudian setiap tahapan anak diminta membuat kata bermakna. Iya. Nanti yang paling banyak itu yang juara. Oh iya, Kan nanti pasti beda. betul. Pasti beda. Nah, itu saya dalam pelatihan, karena saya fasilitator literasi, waktu itu saya membuat lomba itu. Setiap orang dewasa pun menentukan bermain dengan kata itu berbeda Iya. hasilnya. Apalagi nih anak-anak nanti akan lebih asik, Iya, betul. sangat variatif. Nah, ya itu supaya anak-anak lebih termotivasi lagi dan dia tertantang untuk tetap belajar supaya dia bisa berlomba dengan orang lain, ya, berikan spirit kepada mereka bahwa tidak ada yang bodoh. Tidak ada anak bodoh, hanya yang Betul. ada itu malas. Kata-kata dari saya begini, Pak, tidak ada anak yang bodoh, hanya anak tersebut belum memiliki kesempatan untuk bertemu guru yang mengajarnya secara efektif dengan metode yang tepat. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi satu metode itu tidak bisa berlaku untuk semua. Iya. Nah, itu persoalannya. Jadi yang saya selalu katakan, tidak ada anak bodoh, yang ada hanya malas. Benar. Penyakit sosial malas ini yang harus kita berantas. Nah, sama dengan di sekolah saja, guru-guru itu hebat semua, hebat-hebat. Tetapi ketika diminta untuk berkreasi, saya sudah bingung sendiri. Iya, ada yang kayak berat begitu ya, Pak. Ya itu kan karena tidak ada motivasi. Iya. Saya harus Kurang kreatif begitu bersaing ya, dengan Pak. teman. Betul. Ya, Jadi kita harus kreatif. memulai dari diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi seperti tadi yang Bapak seperti- bilang, tidak ada metode yang tepat. Jadi artinya masing-masing anak itu kita memang harus jeli untuk melihat anak ini Betul, cocoknya betul. pakai metode apa. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa Betul. tidak ada anak yang bodoh, hanya saja dia belum berkesempatan mendapatkan pelajaran dengan metode tepat pada anak tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, itu tahap kedua. Itu tahapan kedua. Yang tahap pertama itu tidak boleh malas. Benar. Nah, yang ketika malas, ya. nah, Jadi yang itu. pertama itu kita harus lawan kemalasan ini ya, Pak. Ya, betul. Dan itu tidak mudah. Iya. Karena itu sudah macam jadi budaya. Betul, Karena Pak. Kita tidak bisa ketika pungkiri anak- itu. Karena ketika anak tidak sekolah, terus orang tua tidak bereaksi, Mendorong, iya. nah, itu Terjadilah sebenarnya kesalahan ada di mana? Pembiaran itu. Maka komunikasilah dengan orang tua dengan baik, karena melawan merubah budaya yang seperti ini tidak mudah. Saya punya pengalaman itu dari kampung itu, saya mencari murid, kan murid cari guru, tapi guru cari murid. Saya jalan ke rumah-rumah. Betul ya, Pak. Mungkin dari pengalaman Bapak ini yang harus menjadi inspirasi bagi kita, terutama guru-guru yang mengajar seperti saya di daerah terpencil ini yang memiliki kendala yang sama. Jadi kadang ada anak yang perlu kita jemput karena kurangnya motivasi dari orang tua. Betul, ya itu. Dari Ibu Kepala Sekolah belum bergabung, Pak. Kemungkinan beliau dengan kesibukannya, jadi nanti saya akan hubungi beliau lagi. Nanti mungkin beliau sendiri. Jadi mungkin bisa kita akhiri saja, Pak. Terakhir mungkin saran dari Bapak, motivasinya untuk kami guru-guru yang ada di Pulau Numfor ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, untuk saran dari saya, semua guru harus memiliki kreativitas, dan dengan kreativitas itu ada inovasi. Hal terpenting adalah mau kurikulum apa saja yang digunakan, itu
tiga hal dasar ini mutlak dikuasai oleh siswa kelas 1, 2, dan 3. Iya. Kemudian tolong membuat dan gunakan alat peraga, kemudian ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan siswa. Dan pembelajaran dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya kita sudah lakukan yang 4C itu. Kreatif, kritis, kolaboratif, yang terakhir itu komunikatif. Iya. Nah, Ibu, setiap guru di dalam pembelajaran itu komunikatif ini, mengkomunikasikan ini adalah penilaian yang tertinggi. Mungkin itu saran saya, Ibu. Terima kasih karena Bapak sudah tidak bosan-bosannya untuk terus mendengarkan keluhan kami, menjelaskan dan bahkan mendorong guru-guru, terutama kami yang ada di Pulau Numfor. Terima kasih atas bantuan dan masukannya selama ini. Dan saya juga mohon doa dan dukungannya untuk pendidikan Pak PPG saya ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak sampai tahap akhir. Dan mungkin di lain waktu saya juga masih butuh bantuan Bapak lagi. Kalau saya bisa bantu, kapan saja saya bisa bantu. Iya, terima kasih Pak. Ya, yang penting dalam PPG, dalam jabatan itu, Ibu laksanakan semua tugas-tugas yang diberikan. Insya Allah. Tidak boleh terlambat. Iya. Itu. Iya. Kuncinya di situ. Iya. Kan tetap semangat. Iya. Iya, terima kasih Pak. Bapak Supri juga tetap sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi di Biak. Iya. Saya tutup ya Pak. Kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam Pak. hormat buat keluarga. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu Ellen yang ada di Biak. Pagi, Bu Guru. Ya, Ibu Ellen izin, ini saya rekam ya sebagai bukti wawancara nanti. Lanjut. Teman-teman, perkenalkan ini adalah Ibu Eleonora Gaspers SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Impres Bruyadori di Pulau Numfor. Bu, singkat saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang menjadi masalah untuk saya. Saya ingin meminta saran atau masukan dari Ibu sebagai Kepala Sekolah kepada saya. Ya, untuk lebih bisa meningkatkan lagi keterampilan terutama baca, tulis, dan hitung anak-anak di kelas 1. Bukan hanya untuk saya tapi juga kepada teman-teman yang mengajar di Pulau Numfor. Silakan Ibu. Seperti yang kita tahu, khusus untuk kelas kecil, pola pembelajaran di Pulau Numfor yang notabene-nya agak sedikit rumit. Tetapi sebagai guru pasti banyak hal yang sudah kita lakukan, seperti terus cara bagaimana kita memanage supaya anak-anak itu bisa belajar dan bisa tertarik dengan apa yang kita ajarkan sehingga pembelajaran itu bisa diserap dengan baik. Ada beberapa hal yang paling pertama itu kesiapan anak itu sendiri baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua mengenai metode dan cara guru dalam melakukan pembelajaran. Ketiga yang paling inti yaitu guru harus mengajar dengan menggunakan alat peraga. Kalau untuk kita di Pulau Numfor, biasa kita memanfaatkan segala bahan-bahan alam yang digunakan dalam pembelajaran. Yang paling penting, itu selaku guru kita banyak sabar untuk membimbing siswa dan menjelaskan, bahkan khususnya untuk kegiatan literasi atau membaca mengenal huruf, itu pola pembimbingan yang serba ekstra karena kondisi yang dialami. Terus yang paling terakhir itu menurut saya
kita punya hubungan baik dengan orang tua. Jadi ketika ada hambatan dengan anak-anak maka tinggal kita konsultasi, kolaborasi dengan mereka sehingga apa yang diharapkan oleh guru itu bisa Tercapai. terlaksana. Itu yang bisa saya jelaskan. Iya baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya berharap semua yang menjadi saran dan masukan dari Ibu ini bisa kita implementasikan untuk sama-sama bisa memajukan pendidikan di sekolah kita Ibu ya. Dan juga pendidikan yang ada di Pulau Numfor, dan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain, teman-teman seluruhnya yang mengabdi di daerah terpencil, terutama kita yang ada di Pulau Numfor. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin Ibu masih ada kesibukan lain, mohon maaf saya sudah mengganggu ini. Terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai. Siang, dah. Selamat siang, terima kasih Ibu, sehat selalu. Ya baik teman-teman, demikianlah wawancara saya bersama rekan sejawat saya, guru penggerak, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah yang sudah cukup lama mengabdi di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Pulau Numfor. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam PPG, tetap semangat.